Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Masih sehat semua ya bersama keluarga di rumah? Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah juga Bu Guru tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga anak-anak, orang tua maupun Bu Guru tetap bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Anak-anak, pagi ini kita akan kembali mempelajari materi pendidikan agama Islam. Sebelum pelajaran kita mulai, lebih baik marilah kita baca doa menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini mudah difahami anak-anak dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kita pagi ini akan kembali mempelajari materi bulan Ramadan yang indah. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu syarat sah, apa itu syarat wajib, apa itu rukun puasa, maka pagi hari ini kita akan meneruskan materi yang kemarin. Pagi hari ini yang akan kita pelajari yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Anak-anak, setiap kita menjalankan ibadah puasa, maka kita harus memperhatikan di samping syarat rukunnya juga hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Apa saja yang termasuk sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa kita, yaitu 1, makan atau minum dengan sengaja. Anak-anak pasti sudah tahu ya, makan minum dengan disengaja ketika waktunya puasa, maka itu membuat puasa kita batal. Ya. Anak-anak jangan berpikir tidak dilihat ayah, tidak dilihat ibu, tidak dilihat siapapun, karena haus maka minum dengan sembunyi-sembunyi. Meskipun tidak ada yang tahu, tetapi kita juga dilihat oleh Allah. Dan kita juga tahu kalau kita melakukan itu, maka dengan otomatis puasa anak-anak pasti batal. Maka kita tidak boleh mencoba-coba. Tapi bagaimana kalau kita ketika makan dan minum itu lupa Bu Guru misalnya? Karena anak-anak terbiasa pagi-pagi minum air setiap bangun tidur. Lah, ketika puasa kok anak-anak lupa, dan lupanya ini benar-benar lupa, bukan karena pura-pura lupa, maka tidak membatalkan puasa. Kalau memang anak-anak benar-benar lupa. Ingat ya, benar-benar lupa, bukan karena pura-pura lupa. Tidak loh ya. Jadi, kalau memang benar-benar anak-anak lupa, padahal anak-anak puasa, kok lupa ada jajan di meja langsung dimakan. Tapi kalau lupa, itu puasanya tidak batal. Tetapi anak-anak, ketika masih di dalam mulut makanannya, sebelum anak-anak telan atau memang sudah ada yang tertelan, nah ketika di dalam mulut kok anak-anak ingat, loh aku hari ini kan puasa, maka seketika itu juga makanan yang berada di mulut harus segera dikeluarkan, kemudian berkumur biar tidak ada sisa di dalam mulutnya lagi. Kalau begitu bagaimana Bu Guru? Kalau begitu boleh, karena tadi lupa, tapi ketika ingat yang ada di dalam mulut harus segera dikeluarkan. Yang sudah masuk ke dalam perut tidak usah dikeluarkan, malah nanti menjadi batal, karena ketika sudah masuk di dalam perut, kemudian anak-anak memasukkan jarinya supaya yang di dalam perut tadi keluar, itu malah membatalkan puasa karena menjadi muntah yang disengaja. Maka anak-anak
Diperhatikan, kalau ketika puasa anak-anak lupa makan maupun lupa minum, tapi tidak dengan disengaja, tidak pura-pura lupa, karena memang benar-benar lupa, maka tidak membatalkan puasa. Tetapi ketika pas makan, yang berada di dalam mulutnya masih ada, kemudian ingat kalau dia berpuasa, segera yang di dalam mulut dikeluarkan, kemudian berkumur dengan air biar sisa yang ada di dalam mulut bersih. Paham anak-anak? Yang nomor 1. Yang nomor 2 yaitu muntah dengan disengaja. Maksudnya muntah dengan disengaja itu bagaimana? Sampean diam-diam memasukkan misalnya pulpen ke dalam mulutnya sampai muntah. Nah, itu juga bisa membatalkan puasa. Maka jangan memasukkan apapun ke dalam mulut ketika kita berpuasa. Ya. Kemudian yang ketiga, datang bulan atau haid atau juga melahirkan, ini bagi perempuan. Kalau anak-anak besok yang sudah haid, yang perempuan, anak-anak sekarang sudah kelas 5, biasanya ada yang kelas 5 atau kelas 6 itu sudah haid. Ketika anak-anak puasa, pas misalnya mau sholat asar, kok anak-anak keluar darah haidnya, maka puasanya batal. Jadi puasa sehari itu batal karena belum sampai terbenamnya matahari, anak-anak sudah mengeluarkan darah haid, maka puasanya batal. Jadi boleh makan, boleh minum karena puasanya batal. Dan besok kalau sudah selesai bulan Ramadan, wajib mengganti sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Misalnya anak-anak haidnya 5 hari, maka besok ketika selesai bulan Ramadan, anak-anak juga harus mengganti selama 5 hari. Ya. Kemudian yang keempat, hilang akal, gila walaupun sebentar. Contoh, misalnya ketika hari ini anak-anak puasa, kemudian tiba-tiba anak-anak itu pusing, kemudian putar-putar, kepalanya itu kayak mutar-mutar, kemudian anak-anak pingsan. Nah, anak-anak pingsan itu namanya anak-anak itu hilang akal, meskipun sebentar, puasanya pun batal. Ya, karena ketika kita pingsan itu hilang akal meskipun sebentar, ya, jadi puasanya pun batal. Ya, jadi anak-anak, makanya ketika puasa kita jaga kondisi tubuh kita, jangan melakukan aktivitas yang terlalu menguras tenaga hingga menyebabkan anak-anak bisa jatuh pingsan. Kemudian yang kelima yaitu murtad. Murtad ini keluar dari agama Islam. Pasti orang yang keluar dari agama Islam pasti puasanya batal, karena yang wajib puasa kemarin adalah syarat wajibnya adalah orang yang beragama Islam. Jadi orang yang keluar dari agama Islam atau dinamakan murtad, maka puasanya otomatis batal. Bagaimana anak-anak? Hal-hal yang membatalkan puasa bisa dipahami? Kalau bisa, sekarang kita lanjutkan pada hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Puasanya tetap diterima oleh Allah, sudah menggugurkan kewajiban puasa, tetapi puasanya tidak dapat pahala karena rusak. Apa saja yang merusak ibadah puasa kita? Yang pertama yaitu berdusta. Makanya anak-anak ketika berpuasa kita harus pandai menjaga mulut kita agar jangan sampai kita berkata yang dusta. Karena apa? Dengan berkata dusta, pahala dari puasa anak-anak hilang. Tidak dapat pahala sama sekali. Tetapi puasanya tidak batal, tapi pahalanya yang hilang. Eman ya anak-anak, sudah puasa 1 hari, menahan lapar, dahaga, tetapi tidak dapat apa-apa gara-gara mulut kita berbicara dusta. Makanya hati-hati ya. Yang kedua, menghina. Nah, tidak berdusta tapi menghina orang. Menghina itu apa? Ngelokno temane atau melokno tetanggae. Pokoknya siapa saja. Itu juga dapat menghilangkan pahalanya puasa. Yang ketiga, menghasut. Nah, ini juga. Kemudian yang keempat, memfitnah. Nah, yang kelima, bertengkar dengan siapapun. Ya. Kemudian yang keenam, berkata kotor. Ini adalah
hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Puasanya tetap jadi, maksudnya puasanya tidak batal, tetapi yang tidak dapat adalah pahalanya. Makanya anak-anak ketika pada bulan puasa, ketika kita sedang melaksanakan puasa, maka anak-anak harus berhati-hati. Bukan saja anak-anak, bu guru pun juga harus hati-hati agar bisa menjaga mulut biar pahalanya tidak hilang. Makanya anak-anak, kalau puasa lebih baik kita berada di dalam rumah saja, ya, tidak usah bermain kemana-mana. Biasanya kan ada anak-anak ketika bulan Ramadan itu biasanya anak-anak itu sering keluar jalan-jalan, istilahnya ngabuburit. Nah biasanya di situ ketemu orang banyak, maka mulut kita ini biasanya nggak bisa dijaga. Ada orang yang agak aneh sedikit, pasti mulut ini berbunyi, itu loh kok begitu. Nah itu juga tidak boleh, nanti pahala puasa kita hilang. Makanya kita lebih baik kalau puasa itu diam di dalam rumah. Biar keluar rumah itu kalau memang perlu, kalau memang sekedar hanya jalan-jalan, lebih baik kita tahan diri saja berada di dalam rumah daripada ibadah puasa kita nanti pahalanya hilang. Ya anak-anak ya, kan sering itu setiap akhir menjelang berbuka kan biasanya sering melihat bu guru ada orang-orang yang jalan-jalan ke sana kemari. Nah, itu kalau menurut bu guru tidak ada manfaatnya, malah banyak madorotnya. Karena nanti bisa mulut kita ini kelepasan. Nah, bisa menghina orang, bisa juga ngomong kotor. Nah, makanya anak-anak lebih baik kita tahan saja di rumah. Bisa dipahami anak-anak sampai di sini? Nah, kemudian yang berikutnya yaitu amalan pada bulan Ramadan. Nah, ini amalan pada bulan Ramadan ini nanti diteruskan bu guru menerangkannya di minggu yang akan datang. Ya. Anak-anak kiranya hanya sampai di sini saja materi pada pagi hari ini. Tugas untuk anak-anak yaitu setelah menyaksikan tayangan video dari bu guru ini, silakan dikerjakan tugas di LKS yaitu latihan ulangan tengah semester. Silakan dijawab semuanya mulai Romawi 1 sampai 3 dijawab anak-anak ya. Karena apa? Karena besok bulan depan kita sudah ada ulangan tengah semester. Jadi soal ulangan tengah semester yang berada di LKS silakan dijawab semua. Ya. Sudah sampai di sini saja pelajaran dari bu guru. Akhirnya mari kita tutup pelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.